keluarga besar Saga, puji nama Tuhan. Di sore hari ini waktu yang sangat tepat, kesepakatan kita bersama untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Dan sore hari ini saya ingin mengajak kita membahas tema jangan takut. Mari sebelumnya kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman yang akan kami pelajari. Biarlah hikmat Tuhan turun atas hamba yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kuasa-Mu Tuhan, wibawa otoritas-Mu menyertai hamba dalam menjabarkan kebenaran firman Tuhan. Kekasih-kekasih yang bergabung bersama-sama belajar di sore hari ini, berikan kepada kami semua pengurapan untuk bisa menangkap firman dengan baik, mengerti dan memahaminya, mengaminkannya, menyimpan dalam hati kami, merenungkan siang malam dan mempraktekannya dalam hidup sehari-hari. Kami siap diberkati kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih, sore hari ini kita membahas tema jangan takut. Wow, saudara, di Alkitab kita kata jangan takut itu berjumlah 365 kata jangan takut. Itu artinya setiap hari Tuhan kasih jaminan kepada saudara dan saya, jangan takut. Walaupun corona sempat melanda dunia, kota kita, di tempat kita bekerja, di keluarga, sempat ada yang kena corona. Tahun 19 ditemukan 2019 COVID ya, maka disebut COVID-19. Lalu kita melewati 2020, kita masuk di 2021 dan kita sebentar lagi akan mengakhiri tahun 2021. Penyertaannya sangat sempurna dalam hidup saudara dan saya. Kalau kata jangan takut di Alkitab ada 365 kata, itu artinya ada jaminan Tuhan. Setiap hari dalam satu tahun, setiap hari yang kita lalui, ada jaminan dari Tuhan. Jangan takut. Bukan berarti gak ada masalah. Kenapa diingatkan jangan takut? Ada penyertaan Tuhan setiap hari. Karena pasti ada masalah. Pasti ada tantangan dalam kehidupan. Tetapi jaminan dari Tuhan, jangan takut ya. Jangan kamu takut. Sebab ada Dia panglima perang saudara dan saya. Kita akan membaca angin ribut diredakan dalam Markus 4 ayatnya yang ke-35. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Saudara bisa bayangkan kalau kita menyeberang, anggap saja kita menyeberang ya ke Danau Sentani, di kampung-kampung yang ada di Danau Sentani. Tiba-tiba angin ribut dan gelombang air danau tinggi karena angin dan masuk ke dalam perahu yang kita pakai. Tentu saja kita akan panik karena apa? Kita saja sudah berbobot, sudah berat untuk perahu yang kita tumpangi, ditambah air bisa menenggelamkan perahunya ya. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, persoalannya adalah kenapa kita tidak mengalami ya perlindungan, pertolongan Tuhan. Padahal 365 kata jangan takut itu artinya setiap hari dalam satu tahun kehidupan ada penyertaan Tuhan, ada pembelaan Tuhan.
Persoalannya terkadang kita seperti murid-murid Tuhan Yesus. Ketika kita bertolak, kita menjalani kehidupan di atas perahu kehidupan kita, kita lupa menempatkan dia menjadi nahkoda, menjadi jurumudi, mengemudikan arah perahu kita, mengemudikan arah kehidupan kita. Kita cenderung merasa pintar, sok tahu, ya, sudah banyak pengalaman dalam dunia kerja. Wah, saya sudah kerja di Saga lebih dari 5 tahun. Bahkan saya dari Saga pertama kali. Sekarang Saga sudah ke berapa? Sudah 9 Saga. Saya sudah tahulah seluk-beluk masalah-masalah dalam pekerjaan. Jangan biarkan ego kita melebihi penyerahan diri kita kepada Tuhan. Mengapa murid-muridnya ketakutan? Karena mereka walaupun dalam perahu, dalam hidupnya ada Yesus, tapi Yesus sedang apa di sana? Dalam pembacaan kita, Yesus sedang tidur. Yesus tidak difungsikan sebagai Tuhan, sebagai jurumudi yang mengendalikan perahu hidup murid-muridnya. Bagaimana dengan saudara hari ini? Adakah ego kita melebihi penyerahan diri kita kepada Tuhan? Adakah kemampuan bekerja kita mengandalkan pengalaman melebihi penyerahan diri kita kepada Tuhan? Adakah Tuhan kita biarkan tidur dalam hidup kita? Jangan biarkan Tuhan tidur. Sibukkan Tuhan, bangunkan Tuhan. Jangan biarkan kita tersesat, tenggelam di danau kehidupan ini. Hari-hari makin jahat, hari-hari makin sulit. Tetapi lihat, Corona sudah 2 tahun, saudara dan saya bisa melaluinya. Kita akan mengakhiri bulan November ini dan masuk di bulan Desember, bulan ke-12. Dan di sana masih ada kata jangan takut. Tuhan menyertai saudara dan saya. Masalah apa yang sedang saudara hadapi? Bangunkan Tuhan. Katakan, aku sudah tidak sanggup lagi. Mari Tuhan, kau ambil alih perahu hidupku. Ambil alih kinerja ini, suasana kerja di perusahaan, ada ganjalan satu dengan yang lain. Tuhan tolong selesaikan, bahwa kami berdamai satu dengan yang lain, bahwa kami benar-benar mengandalkan Tuhan dan bisa membangun kerjasama. Jangan kami jadi murid yang bodoh ketika engkau menghardik angin topan, meneduhkan danau. Murid-muridnya mengatakan apa, saudara? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Siapa gerangan orang ini? Berarti mereka sudah melupakan Tuhan. Mereka tidak sadar bahwa inilah Tuhan, inilah jurumudi yang mengemudikan kehidupan mereka. Perahu hidup mereka hampir tenggelam karena Tuhan tertidur. Dan mengapa Tuhan dibiarkan tertidur? Karena keegoan masing-masing menenggelamkan pengetahuan, menenggelamkan penyerahan diri kepada Tuhan. Hari ini kita mau buang jauh-jauh ego kita. Ya, hari ini pengalaman kerja boleh saja, ya, kita sudah berpengalaman, tetapi kita masih butuh Tuhan. Masalah-masalah dalam pekerjaan makin hari makin beragam. Kalau kita tidak minta pertolongan Tuhan, kita biarkan Tuhan tidur, kita sampai lupa siapa gerangan orang ini. Jangan lupakan Tuhan. Kalau engkau selama ini, ya, di bulan ke-11 ini merasa hebat, merasa mampu, hari ini katakan, Tuhan, aku butuh Engkau di sepanjang hidupku. Aku butuh Engkau di tempat pekerjaanku. Aku butuh Engkau di keluargaku. Aku butuh Engkau setiap saat, setiap waktu. Ya, tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan diriku. Setiap waktu kita butuh Tuhan. Jangan lupakan Tuhan sampai akhirnya ketika pertolongan dinyatakan, Tuhan ada ya.
Ternyata Tuhan ada, Tuhan menolong kita. Siapa gerangan orang ini sehingga danau diteduhkan, angin diteduhkan? Jangan lupakan Tuhan. Kita masih butuh Tuhan. Mengakhiri bulan November, katakan Tuhan, Kau luar biasa. Masuk di bulan Desember, terima kasih. Walaupun sempat ada corona, walaupun imbas dari corona, banyak orang di PHK, banyak orang kehilangan pekerjaan, bahkan ada yang meninggal. Kalau aku masih hidup hari ini, itu karena anugerah Tuhan. Ingat, jangan takut. 365 hari, 1 tahun, Dia akan menyertai saudara dan saya. Persoalannya, jangan biarkan dia tidur. Bangunkan dia, katakan, aku butuh Engkau Tuhan. Kemudikan kehidupanku, kehidupan rumah tanggaku, kehidupan kerjaku. Bahwa aku menyeberang sampai masuk di tahun 2022 seizin Tuhan. Bukan karena kau hebat, bukan karena kemampuan, semua karena anugerahnya. Tuhan Yesus memberkati. Kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Kalau kami masuk di bulan ke-12, di akhir penghujung tahun 2021, kami tetap sehat, kami terpelihara. Meskipun ada badai, ada angin topan, gelombang dalam perahu hidup, baik hidup rumah tangga, hidup dalam bekerja. Tetapi Tuhan hari ini bangunlah, tolong kami, ambil alih perjalanan hidup kami sampai menutup tahun. Engkau jadi jurumudi. Izinkan kami menyeberang tahun 2021 masuk di tahun 2022 karena anugerah Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Di rumah, di tempat kami bekerja, di perusahaan ini, memberkati Tuhan setiap pribadi kami masing-masing. Terima kasih buat persekutuan lewat YouTube ini Tuhan. Walaupun kami tidak bisa tatap muka langsung ibadah, tetapi kami percaya seberapa banyak kami yang mengikuti, ambil bagian mendalami firman-Mu. Hari ini kami bangkit dari ketakutan kami. Kami percaya Engkau akan menuntun, Engkau mengemudikan hidup kami, mengemudikan rumah tangga kami, tempat kami bekerja menjadi perahu yang indah, perahu yang kuat, perahu yang tidak bisa tenggelam, yang bisa mengalahkan besarnya gelombang kehidupan dan angin ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati Tuhan setiap para pekerja di perusahaan Saga ini. Berkati para pemimpin-pemimpin Saga. Memberkati manajer, memberkati owner sekeluarga. Memberkati perusahaan-perusahaan pendamping Tuhan. Engkau juga memberkati Bapa di surga, perbankan, semua, sehingga Saga boleh berdiri kokoh di kota sampai kabupaten. Dan di Saga ini menjadi keluarga besar di mana kami bekerja dan kami membina iman. Terima kasih Bapa di dalam surga. Di masa-masa menjelang perayaan Natal, akan makin banyak yang harus kami kerjakan, lebih daripada bulan-bulan sebelumnya. Tetapi karena kasih anugerah Tuhan kami tidak takut. Sebab Tuhan beserta dengan pekerjaan yang kami kerjakan. Terima kasih, ikat kami dengan tali kasih-Mu satu dengan yang lain. Biar kami bisa bekerja sama. Dan setiap pekerjaan yang dipercayakan boleh selesai sesuai dengan target yang ditetapkan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Berkati kota Jayapura, Provinsi Papua, bangsa negara kami Indonesia. Memberkati Tuhan. Menjelang perayaan Natal, gereja-Mu yang ada di kota ini diberkati. Juga gereja-gereja Tuhan yang ada di Nusantara ini. Terima kasih Bapa di surga. Pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih, mari terimalah berkat yang berasal dari Allah Bapa, berkat yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus-Nya, melimpah atas saudara dan dalam hidup saya dari sore ini sampai Maranatha. Amin.